Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman semua, di video yang ketiga ini kembali kita akan membahas bagaimana sih konservasi atau ya persamaan governance equation dipakai, dan juga nanti kita akan coba mensimulasikan dengan CFD ya. Jadi memang sebenarnya persamaan ini tuh jadi pijakan dasar buat menggunakan buat nantinya ke aplikasi yang lebih jauh, yaitu CFD atau Computational Fluid Dynamics. Memang persamaan-persamaan tersebut nanti ya kita bisa belajar bareng. Nah, di sini sebenarnya kita membahas sebuah kasus, yaitu aliran pada pipa dua dimensi, atau kalau kita bisa lebih sederhana, sebenarnya aliran di antara dua plat ya, di antara dua plat sebenarnya atas. Jadi sebenarnya ini aliran ya, kalau saya bilang aliran pipa tapi dua dimensi ya, mungkin bisa dibilang kayak gitu. Bagaimana kita mencoba menggunakan persamaan konservasi massa dan konservasi momentum untuk menyelesaikannya? Oke, kita coba ya di persamaan 3.4. Sebenarnya sama. Misalkan ada sebuah ya parallel plate channel, atau di antara dua plat paralel yang tadi gambarnya. Kemudian ada sebuah fluida yang propertinya konstan, kemudian fully developed, laminar flow, dan steady state. Oke. Nah, di sini kita bisa coba ya, kita ke persamaan konservasi massa dulu. Kita tahu bahwa karena di antara aliran di antara dua plat itu sebenarnya mirip sama aliran pipa, di mana hanya, apalagi di fully developed flow ya, di fully developed flow itu hanya ada arah kecepatan di arah x atau u, sehingga di segala titik di fully developed flow itu tidak ada kecepatan di arah y, atau v itu pasti 0. V is zero everywhere, di V itu 0. Nah, karena itu dari persamaan konservasi massa kita coret aja nih dv per dy nya, coret, sehingga jadilah hanya dou per dou x, dan dou per dou x sama dengan 0. Artinya apa? Tidak ada perubahan u di arah x di sepanjang ya aliran itu, gitu ya. Misalnya satu titik tertentu ya, itu tidak ada perubahan terhadap arah x. Nah, oleh karena itu hanya ada perubahan terhadap arah y ya. Baik, kemudian setelah itu kita coba ke persamaan yang di sini. Ya. Itu adalah persamaan momentum, konservasi momentum. Kita tahu bahwa ada konservasi momentum itu ya. Di sini adalah percepatan lokal, kemudian ini adalah advection, ya. Di sini ada pressure gradient, dan di sini diffusion. Nah, kita tahu bahwa percepatan lokalnya 0 karena kan steady state ya. Steady state, full developed flow, steady state. Tidak ada perubahan terhadap waktu, maka du per dt 0. Kemudian du per dou x 0 ya, ini dari persamaan konservasi massa. Kemudian dou per dou y nya 0. Kenapa? Karena v nya 0. Bukan du per dou nya 0, tapi v nya yang 0. Karena di sepanjang titik tidak ada kecepatan ke arah v, atau tidak ada kecepatan komponen vektor kecepatan v. Kemudian di sini pressure gradientnya juga tidak 0 ya. Ini menandakan ada pressure drop. Lalu di sini kita lihat bahwa dou per dou x nya 0, oleh karena itu coret. Ya. Adapun di sini, ini teman-teman ingat ya, ini viskositas kinematik ya, bukan V. Jadi hati-hati, ini tidak 0. Nah, oleh karena itu jadilah persamaan seperti ini. Kemudian kita integralkan ya terhadap y. Integral pertama menghasilkan konstanta 1. Kita integralkan lagi terhadap y, jadi dapatlah seperti ini persamaannya. Ada dua konstanta yang harus kita cari. Oleh karena itu kita membutuhkan dua boundary condition. Kita tahu bahwa di dalam ya, setelah kita belajar mekanika fluida ya, tentunya ada dua boundary condition yang kita sudah tahu. Yang pertama, di daerah di dinding ya, itu nilai kecepatan 0. Oleh karena itu Q 0 at y h per 2, atau y saat dia itu sama dengan h per 2 itu ya mungkin jari-jarinya gitu ya, atau di daerah dinding gitu ya. Baik. Di sini sebenarnya no slip atau tidak ada kecepatan. Adapun boundary condition kedua yaitu adalah kita tahu bahwa di daerah tengah itu tidak ada ketegangan geser karena dia simetris, dan oleh karena itu dou U per dou Y sama dengan apa? 0. 0. At Y sama 0, atau di dalam center of pipe, di titik tengah pipa. Simetri. Oleh karena itu kita bisa mendapatkan menggunakan dua boundary condition ini untuk mendapatkan nilai C1 dan C2.
Di sini kita bisa tahu bahwa saat ketika DO per Y itu 0, maka Y-nya 0. Ketika pada titik Y sama dengan 0, maka DO per Y 0. Dan karena itu kita bisa tahu bahwa di sini ya, ini untuk kasus yang ini dulu. U sama dengan 0 saat Y H per 2. Oleh karena itu kita masukkan 0 sama dengan 1 per mu 2P per 2X ya, kali 0 ya, kali sebentar, ini saya salah nih, bentar. Baik sebentar dulu, coba kita telat bentar ya, maaf teman-teman semua, salah. Jadi gini, kita untuk mencari nilai C1 kita pakai persamaan ini, kemudian misalkan kita masukkan pada kondisi DU per Y sama dengan 0, maka di sini sama dengan 0, kemudian pada saat Y sama dengan 0. Pada saat Y sama dengan 0. Oleh karena itu dapatlah persamaan seperti ini. 0 sama dengan 1 per mu 2P per 2. Ini karena ya 1 per mu karena ya 2P per 2X kali 0. Maka C1 sama 0. Dapat kita nilai C1. Kemudian kita masukkan ke persamaan ini. Kemudian kita coba di persamaan ini kita gunakan di sini ya. Sini dapatlah persamaan. Nah, ini. Baik, kemudian kita menggunakan boundary condition yang ini. U sama dengan 0 pada saat H per 2. Kita masukkan, dapatkan nilai C2 itu 1 per 2 mu 2P per 2X H per 2 kuadrat. Oleh karena itu dapatlah dengan sedikit manipulatif, ya, kita akan mendapatkan persamaan seperti ini. Ini persamaan yang mungkin teman-teman sudah sering lihat di persamaan aliran di dalam pipa. Tentunya ini pipa 2 dimensi. Gitu. Ya, baik. Kemudian di sini kita bisa mendapatkan berbagai informasi ya, di mana UM-nya itu berarti sama dengan H kuadrat plus 12 mu per 2P per 2X. Ini UM nih sebenarnya ini ya. Seperti itu. Ini cukup menarik ya. Ya, dari situ kita bisa mendapatkan banyak persamaan, termasuk kita bisa mendapatkan persamaan debit ya. Dan kita bisa mendapatkan persamaan P. Gitu ya. Oke. Jadi baik, sekarang kita bisa mencoba ke CFD ya, untuk mensimulasikan kasus 3.5 ini. Baik, di sini kita sebelum mensimulasikan kita harus tahu gambaran simulasi seperti apa. Di sini kita tahu bahwa ada dua plat, di antara dua plat ini dia berarti dua dimensi ya. Kemudian ada pertama itu dia punya H-nya 0,1, kemudian L-nya 1 meter. Ya, panjangnya 1 meter. Di sini ada ini entrance length atau kondisi apa nih istilahnya, wilayah pada saat masuk ya. Ya, ini entrance region. Kemudian di sini kita tahu bahwa ada fluidanya itu memiliki densitas 1,2 kg per meter kubik dan memiliki viscosity. Nah, di sini kita lihat ada dua kasus, ada A dan B. Mari kita kerjakan kasus A terlebih dahulu. Di sini kita mulai ke CFD. Ya, kemudian kita masukkan misalkan latihan kelas CFD, kita create case. Nah, di sini kita bisa lihat kan geometrinya itu kita langsung ke base mesh aja, karena di situ kan kita bisa langsung men-setting ya. Di dalam base mesh itu ada dua wall di atas dan di bawah, maka kita langsung aja kita ke base mesh ya. Tadi kita tahu bahwa atau tebal antara dua plat itu atau H-nya itu 0,1 dan panjang platnya 1. Maka coba kita misalkan ini kan arah X, Y, dan Z, ini 0,1, ini kita buat dari 0 sampai 0,1. Kemudian ini kan di dua dimensi, Z itu kita bikin tipis saja ya, tapi misalnya 0,01, dari sini saya bikin 0,01. Ya, ini kita bisa lihat bahwa ada domain seperti ini ya. Ini H-nya, kemudian ini L-nya. Habis itu misalkan sekarang kita atur jumlah divisionnya atau kita akan mengatur jumlah selnya. Jumlah selnya itu ya kita atur, ini arah X. Misalkan di sini saya buat 200 ya. Kemudian di sini division ke arah Y-nya saya bikin 30. Ya, kita bikin seproporsional mungkin, dan arah Z-nya 1 karena kita hanya menggunakan dua dimensi. Kemudian grading portionnya kita buat portionnya itu di 0,5 ya, karena kan kita ingin seimbang. Grading portion kita membuat grading ya. Kita akan merapatkan meshnya di grade ke atas atau ke bawah, karena ini kan kita ingin
melihat simulasi setting itu di atas dan di bawah ya. Ini apa namanya, dimana ada interaksi antara fluida dengan dindingnya. Jadi kita merapatkan mesh ke arah atas dan ke arah bawah. Oleh karena itu misalkan di sini saya buat gradingnya di sini, coba kita 10. Oh iya benar. Misalkan di sini 10, sini 0,1. Nah di sini kita buat sini misalkan ini 5 aja deh, 5 0,2. Di sini 10 0,1. Nah sip, jadi dia rapat ke atas dan bawah, rapat ke kiri kanan, dia biar seimbang. Kemudian kita setting ya, X-min itu di sebelah sini ya. Ini adalah inlet, kan kita ingin simulasikan bahwa ada aliran dari kiri sini phase X-min ke kanan ya, jadi berarti keluar ke phase lewat bidang X plus. Jadi sini adalah inlet, kemudian di X plusnya di outlet ya. Nah Y plus, Y min mana Y min? Y min kan di bawah ya, tuh kalau kita dekatkan kursor kelihatan ya. Ini berarti wall, karena kan atas dan bawah wall. Ini juga wall. Nah terus Z itu kita bikin empty aja karena kan ini simulasi 2 dimensi. Kita bikin empty, kemudian say, kemudian kita coba generate mesh dulu. Nah kita ambil titik acuan di dalam meshnya, harus di dalam mesh. Misalkan saya ingin x 0,5, di sini 0,05. Nah dia tengah-tengah ya, pas ya, di dalam kan, cakep, sip. Kita generate mesh. Bismillah. Oke, sudah jadi ya, alhamdulillah. Baik, kemudian coba kita cek meshnya oke ya, kayaknya oke deh. Nah oke, kemudian kita ke simulasi model. Nah jadi kita akan mensimulasikan steady state, incompressible, laminar, dan tentu saja laminar, subsonic ya, energi. Nah ini kita apply ya, apply model. Kemudian fluid properties, ingat ya tadi density-nya berapa, 1,2. Nah di sini kita kan ingin mengerjakan kasus A. Kasus A itu fix inlet velocity 0,01 meter per second ya, secara uniform. Kemudian dynamic viscositasnya 4 kali 10 mm. Ini ada dua ya, di kasus A itu ada dua kasus sebenarnya. Di dalam poin A itu ada dua kasus. Kasus saat dia itu viskositasnya 4,10 mm dan viskositas saat 10 mm. Fluida apaan kayak gitu ya, nggak tahu. Ini soalnya aja kayak gitu ya. Ini kita ubah jadi 4 kali 10 mm. 4 min 5. Kemudian boundary condition, di sini kita setting ya. Misalkan inlet di sini inlet kita ubah jadi velocity inlet. Kemudian di sini kita ubah tadi berapa? 0,01 ya. Kita lihat yuk. 0,01. Nah, terus itu di outlet kita ubah aja jadi outflow. Nah, outflow udah. Kemudian habis outflow dah, wallnya nggak ada yang ubah. Kemudian kita lanjut ke self dissolve. Self dissolve kita langsung ke run solver. Sini coba kita iterasinya, karena steady state kita samakan ya interval. Ini start time, nomor iterasi dengan intervalnya kita sama-sama 1000. Coba run solver. Ya, sudah konvergen ya perhitungannya, alhamdulillah. Terus kita coba lihat hasilnya. Kita buka ini saya pause aja biar cepat ya. Para review sudah terbuka, kita bisa langsung lihat ya. Kita apply, kemudian kita lihat bagaimana hasilnya. Oke, coba kita play, kita lihat nya mantap. Nah alhamdulillah. Di sini coba kita plot ya. Kita akan mencoba melihat hasilnya berdasarkan grafik yang diplot di soal ini. Kita lihat hasilnya. Ini case A, ya, case A yang saat viskositasnya 4 kali 10 mm. Kita lihat di sini ada saat X sama dengan 0,5 H, X sama dengan H. Nah, coba kita lihat ya. Kita plot pas saat X sama dengan 0,5 H, kita plot pada saat X sama dengan H, X 1,5 H,
Ini dia bilang ini entrance length-nya, katanya di 1,5H. Dan di saat 6H. Baik, kita coba plot ya. H-nya 0,1. Berarti kita coba mulai plotnya. Ini kita plot dengan cara kita plot ya, plot overline. Kemudian kita bikin tegak lurus, berarti kita sejajar sumbu Y ya. Biar Y sejajar vertikal. Kemudian kita buat di poin berapa? Tadi kan kita tahu bahwa di 0,5H. Berarti 0,5 kali 0,1 berapa? 0,5 gitu ya. Ini kemudian kita apply. Wih, mantul. Nah, ini kita coba kita lihat X nya aja ya, nggak apa ya. Sama ya, X sama tuh. Ini memang kalau ini karena sama nih bisa tahu ternyata memang bener ya. Ternyata emang U terhadap Y itu nggak ada gitu. Coba kita lihat Y gimana. Oh, ini karena di ini kali ya, karena di ini dia masih di entrance length, jadi Y-nya masih sangat acak gitu ya. Kan sedangkan yang tadi kan kasusnya pas kita bahas analitik, kasus dimana dia itu di fully develop. Ini kan belum fully develop. Jadi kita lihat aja UX-nya, kita ini coba kalau kita lihat di ini PMAX itu tahu UX. Velocity profile. Oh ya benar. U ya, kita lihat U. Berarti ini U ini berarti UX. Coba lihat. Nah, kemudian P-nya kita ini. Baik, ini UX. Saya ubah ya. Saya ubah jadi U saat X sama dengan 0,5H. Oke. Kok gitu guys? Oh ya. Ya baik. Kemudian kita plot ulang ya untuk di titik Y sama di titik H. H berarti 0,1 ya, sama X sama dengan H. Nah, kemudian coba kita lihat, kita plot. Apply. Ini kan kita ingin lihat di satu grafik yang sama, ini kita hapus aja. Kita klik di sini. Klik di sini, terus kita klik ini ada tombol mata yang plot offline 2, kita visible. Kita klik. Untuk membedakan kita ganti namanya. Ini kita P-nya kita nggak usah kita plot di grafik, cukup UX-nya. Kita ganti juga nih. U X sama dengan H. Terus kita ganti warnanya biar kita bisa lihat bedanya ya. Terus yang ini hitam. Nah, gitu. Kemudian kita coba plot lagi ya. Sorry. Kita plot saat dia itu di 1,5H. Berarti 1,5 kali 0,5 berapa? Kita coba kalkulator. Aduh. Berapa tuh? 75 ya? 0,75. Betul nih. 0,5 kali 1,5. Oh iya, 0,5. Ya. Kita plotkan apply. Nah, ya terus kita jangan lupa ya, kita hilangin, kemudian di sini kita ubah jangan UX. Kita ubah U sama dengan UX sama dengan 1,5 atau 1,5. Kita ubah ya warnanya jadi apa misalkan ya, merah. Baik. Terus apa lagi nih? Ini kita bisa lihat ya, ini 1, dan 6H. Nah, 6H ini kan berarti entrance region, berarti entrance length, dimana batas dia sampai menuju fully develop, dan di sini berarti sudah fully develop ketika 6H. Baik, kita coba lihat ya, saat dia 6H, berarti kita plot lagi. Kita plot sini ya 6H. Ini kita plot nih y aksis ya, 6H berarti 6 kali 0,1 sebentar, tadi tuh salah saya, harusnya tadi hanya 0,1.
1,5. Ada 0,15 tadi ya. Salah cuy. Berarti ini salah nih. Ya, ini harusnya tadi 1,5 ya. Jadi sorry, ini harusnya 0,15 ya. Karena kan H-nya 0,1, kemudian berarti 0,1 kali 1,5 0,15 berarti ya. Jadi lupa kalian H itu 0,5 salah. Oke, berarti di sini kita sudah 1,5H. Lanjutnya kita plot untuk 6H. 6H berarti di sini kita plot, sini berarti aksis kita klik lagi, di sini kita buat 6H berarti 6 kali 0,1 0,6. Dan kita enter. Kita apply. Nah, sini kita ubah ya. Ini menjadi UX. Di sini kita ubah U, X sama dengan 6H. Nice. Nah, di sini maaf. Nah, ini kita salah. Maaf. Nah, di sini kita ubah, ini pengen kita centang. Terus kita ubah ya warnanya biar kita bisa bedain, misalkan warnanya hijau aja. Nah, ini kita lihat ya, kita perbesar. Nah, inilah hasilnya. Kalau teman-teman lihat, ini cukup ya, iya. Nah, tervalidasi ya. Di sini kita lihat ya, mana tadi hasilnya. Nah, ini kita lihat bahwa di sini ya sudah sangat mendekati ya. Oke. Baik teman-teman semua ya, kita bisa lihat di sini bahwa 6H itu yang hijau di paling atas ya. Kita lihat sini 6H. Kemudian yang 1,5H itu yang ini yang di bawahnya sedikit ya, 1,5H. Kemudian ini H, X sama dengan H, dan ini adalah saat ini masih di dalam entrance region. Ini masih sangat kompleks ini alirannya. Oke. Terus untuk kasus selanjutnya di mana dengan kecepatan yang sama tapi dengan viskositas yang berbeda, maka kita bisa ya kita nggak perlu melakukan simulasi ulang ya, karena kita nggak perlu, tapi kita hanya men-setting merubah sedikit, kemudian kita simulasi ulang, tapi tidak perlu mulai dari awal maksudnya gitu. Misalkan di sini kita kan hanya membutuhkan fluida dengan viskositas yang berbeda, kita hanya ke fluid properties, kita ganti nih M5 gitu, M5 maaf, ini M5. Nah, maaf, 1 M5 ya, 1 M5. Nah, ini kemudian kita bisa langsung ngerun ulang, run solver gitu ya. Run solver, kemudian kita lihat nih sampai berapa nih dia konvergennya. Oh, sama ya, konvergennya 11. Nah, kita ke para view, kita bisa langsung di sini kita klik kanan dan reload file. Nah, berubah ya sekarang ya. Berubah dia. Kita bisa lihat lebih landai, nggak lebih mancung ya, tapi lebih landai ya. Gitu. Viskositas semakin rendah. Coba kita lihat ya dengan hasilnya di sini. Nah, kita bisa lihat ya, lebih landai dia, lebih flat ya. Ini kan dia cukup ini ya. Kok ini kita lebih flat? Nah, lebih flat. Itu juga terlihat ya di dalam para view di sini, ternyata hasilnya seperti ini. Kemudian kita juga bisa lihat untuk kasus B, di mana kasus B itu berarti nih kasus B, velocity profile-nya berubah. Jadi kasus B itu kok nggak salah, dengan kecepatan inlet yang berbeda tapi dengan viskositas yang sama gitu. Nih sorry ini ya, fix dan viscosity berarti sama-sama 4,10 mm, tapi kita ubah beda 0,1 dan 0,4. Ini kita bisa ubah lagi ya di sini. Kita kan tadi sudah mensimulasikan 0, viskositasnya 0, apa yang 0, viskositasnya 4,10 mm. Kemudian dengan kecepatan 0,1 kita udah simulasikan. Coba kita ke yang B sekarang, kecepatan 0,04. Kita ulang di sini, kita ubah ya. Berarti di sini dia jadi 4 kali 10 lagi ya. 4 M5. Boundary conditionnya kita ubah jadi di sini di inlet, inletnya kita ubah ya jadi 0,04 sesuai dengan tadi. Kemudian kita run solver. 4 menit. Oke. Nah, Mount Square.
kita lihat ya di paraview. Jadi kita nggak perlu buka lagi ini, tapi kita lihat di paraview yang kita sudah buka, kita klik kanan lagi, kita reload file. Nah, ternyata tidak berbeda ya profilnya. Mungkin secara kuantitas U-nya berubah, tapi kalau diplot secara kualitas gradien U-nya terhadap Y itu tidak berubah bentuknya dari tadi. Jadi ya kalau kesimpulannya sih sepertinya tidak merubah dari gradien kecepatannya ya, dari U inlet itu nggak merubah. Ya, yang berubah dari gradien kecepatannya itu adalah viskositasnya. Oleh karena itu kita bisa ini ya, berarti kita bisa apa namanya dapat ya bahwa benar ya, viskositas itu dia akan mempengaruhi gradien kecepatannya atau du per doi-nya berubah. Ya, mungkin itu ya teman-teman yang bisa kita sampaikan. Semoga bisa mendapatkan semoga ada manfaat yang bisa diambil. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten. Sip.